Selamat pagi, siang, atau malam guys. So today gue mau nge-review mobil gue nih. Mau review mobil gue karena kemarin di Q&A banyak yang bertanya tentang spek mobil Silani ini nih. Jadi kita review aja ya guys. Oh, aing lu ngerti Goblok, tapi aing gimana? Nah, jadi men, sekarang hari ini kita hari ini kita review mobil Silani. Ini ownernya nih. Handphone gua diambil sama dia. Ini kita mau review mobilnya Silani. Saksikan lengkapnya sekarang, oke? Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Hayo Offroad gua ada di workshopnya Om Jeremy Hartono, yaitu di daerah Pasir Koja, Bandung. Nah, kebetulan nih, mengingat kemarin ada rame-rame nih, heboh-heboh yang penasaran tentang mobil gilanya si Om JJ nih, yaitu Silani, si kuning nih. Kita review hari ini, kita kupas tuntas hari ini. Gimana speknya mobil ini dan udah melanglang buana kemana aja, termasuk orangnya kita review juga, oke? review mendalam guys hari ini guys. Sip. Oke Om J, Yuk, gimana? ini nih. Kita sengaja datang ke sini kemarin kan ada info-info Instagram yang ramenya gila gitu, minta ampun, banyak pertanyaan mengenai mobilnya. Si kuning ini Silani. Silani. Nah, Silani si Baong. Silani si Baong. Pertama sejarahnya gimana nih? Kenapa namanya nih? Banyak juga nih pertanyaan tentang kenapa sih Om namanya Silani. Jadi gini men, kan awalnya nih mobil emang warnanya kuning hitam kan. Dia itu ponakan gue sering nonton si Tayo Jon. Kan ada mobil bus yang kuning hitam itu kan, namanya siapa? Silani. Ya udah deh, kuning hitam. Dia tuh kebetulan mukanya mirip gitu cuy. Oh, gitu. Matanya mirip gitu. Kuning bawaannya. Iya, awalnya sih pas basicnya merah. Merah ya? Iya, setelah dimodifikasi berubah jadi warna kuning. Iya. Gitu. Dia tuh kan emang mukanya kan dirubah segala rupa. Ya udah deh, gue kasih nama Silani. Oke, bro, basic mobil ini apa sih? Ini Jimny, John. Sasis Jimny. Ini Jimny, sasis Jimny. Dia itu, ini tuh tahun 92 deh kalau nggak salah Jimny-nya. Yang Jimny standar, Jimny biasa. Dia itu sampai ending point-nya. Sebenarnya punya kakak gue dulunya. Oh. Punya kakak gue, dia tuh dilanjutin sama gue. Jadi kita pengen sesuatu yang beda. Gue pengen Jimny tapi bisa dipakai adventure, bisa dipakai kompetisi. Jadi kan zaman dulu kan zaman West Java itu abis adventure kompetisi kan. SCS. Nah, tapi kalau sekarang kan udah beda, kompetisi khusus mobil ya. Kalau sekarang adventure ya khusus adventure. Lalu ya udah deh, kita buat mobil ini gimana caranya bisa menjadi dua alam tersebut. Tapi kalau sekarang sih gue lebih prefer di adventure. Tipe di adventure ya? Nah, capek John kalau kompetisi. Lo kalau teguling ya, benerin body lagi. Betul. Iya. Kayak gini kita hancur aja deh ya? Iya. Gila. Nah, gini. Secara basic, mobil Jimny, bro, kecil. Lu pakai mesin apa nih? Gue pakai 4000 cc. Terbang-terbang. 6 silinder. 4000 cc 6 silinder pakai Cherokee. XJ ya? XJ, mesin XJ. Kenapa XJ? Satu, torsinya enak John. Betul. Torsinya enak. Dua, spare partnya gampang. Lu nelpon sekarang, dateng men langsung. Tiga, apa ya, XJ
enak sih, udah poinnya enak. Ini enak ya. Poinnya enak. Spare part mudah. Ya, jadi gini sih pertimbangannya kan kita opsional awal kan pengen pakai V8, pakai bensin turbo gitu-gitu. Kita mikirnya kalau seandainya ada apa-apa amit-amitnya di hutan, ada apa-apa gimana? Iya sih, jadi pertimbangan banget gitu ya. Kita spare partnya susah dan lain-lain. Makanya gue nyari mesin yang umum-umum aja deh. Ya. Yang umum, dia tuh yang mudah dicari spare partnya. Dia tuh murah meriah juga spare partnya. Dari yang orisinil, copotan, sampai yang itu, yang racingnya ada John di sini John. Iya, si Cherokee itu. Dia itu powernya, aku sih yes. Powernya aku sih yes gitu. Terbang-terbang juga ya. Sedikit terbang-terbang. Bang nih, kalau dia udah ikutan event apapun yang ada di Jawa Barat ataupun luar Jawa Barat, yang paling gila, yang paling dicari pasti nih orangnya, Silani. Silani, mobilnya gila, orangnya ya. Jadi ya cara kita untuk melampiaskan dari kesetresan kan berbeda-beda men. Jadi ya mungkin cara aku seperti itu, walaupun pulang-pulangnya babak belur gitu kan. Walaupun pulangnya babak belur ya, tapi kita fun lah, kita seru-seruan. Branding safety man. Iya. Ini kita kupas tuntas satu persatu nih ya. Renovasi si Lani ini nih, dari tadi kan yang pertama yang utama mesin ya. Nah, setelah mesin apa aja nih, dari kaki-kaki, apa semua, shock, apa semua, terus termasuk alat-alat recovery-nya seperti winch, apa itu pakai apa aja tuh, ban apa. Kita jelasin satu-satu deh. Mulai dari kaki-kaki dulu. Kaki-kaki, gue pakai Land Cruiser Prado, Toyota. Ya, Toyota Prado. Itu sekitar berapa tuh harganya tuh? Harganya kalau sekarang kemarin terakhir beli 25 ada, 30. Lebih. Kalau sekarang 37. 37 tuh bro, 37 juta. Itu udah pasang atau persiapannya doang? Di bawah masih di bawah, gila, 37 juta di bawah ya. Kemarin beli itu segitu terakhir. Di bawah, oke. Terus apa lagi bro? Dia itu selanjutnya lari kemana lagi ya? Lari ke suspensi. Suspensi pakai? Suspensi gue beli di Untung 4x4. Pakai bypass, tapi yang Airsus ya modelnya. Airsus suspension, jadi dia King Shock. King Shock. Jadi dia si suspensinya itu nggak harus pakai per lagi. Jadi ya udah Airsus aja, isinya cuma nitro doang. Gitu. Enak ya pakai itu ya? Aku sih yes. Harganya berapa bro? Aduh. Terakhir ngedenger sih di angka 20 something ya. 20 lebih. 20 sekian. Gitu. Lalu lanjut lagi ke apa ya? Kita lari ke ban. Ban gue pakai Acelera, badak Acelera Extreme. Tapi yang ini edisinya berbeda nih. Ini edisi yang di regrouping. Jadi awalnya kebetulan gue kenal sama pihak R&D-nya Acelera. Gue komplain. Kenapa di saat gue ajak gaspol si ban tersebut tuh anjir jadi ngebuang, jadi nggak enak lah pokoknya. Itu sampai ending pointnya dia ngedevelopin buat gua, buat gua, dibikin lah si badak regrouping ini. Pas gue cobain, wah ini seru. Jadi si ban tuh bener-bener ngebuang banget, ngegali, iya. Dia tuh ngebuang John. Jadi pada saat lo high RPM tuh bener si roda tuh ngebantu banget. Ya. Oke, lu pasti kan udah nyobain beberapa trek kontur tanah yang kering ataupun yang bas atau lumpur. Yang lumpur dan lain-lain. Dari segi apa ya? Ini oke. Ini aku sih yes. Ban yang bisa diatur intinya. Jadi lu yes. Aku sih yes gitu. Aku sih yes. Iya kan? Karena banyak loh ban-ban yang lebih bagus. Banyak, tapi di satu sisi gue udah cocok sama ini. Ya udah. Aku gue pakai ban ini 3310,5, ukurannya pakai ring 15. Dia itu apalagi ya? Ring yang sebelumnya bulat terus sekarang kotak. Dari sekarang jadi agak kekotak-kotakan guys. Ringnya jadi agak kekotak-kotakan karena kemarin gue balik Pra IOX di Ciamis. Yang kanan tuh gue nabrak batu. Yang kanan. Jadi nggak kelihatan, tiba-tiba ada batu gede.
rem nggak ketahan, ya udah kena deh, jeduk, ya udah satu. Itu yang sebelah kiri, pokoknya 3 pelek gua habis. 3 pelek. 3 Satu pelek. event 3 pelek dia habis. 3 pelek. Nanti di ending berapa habisnya itu semua. Oke, deh itu. Kenapa lu nggak pakai bedlock, bro? Pakai bedlock, Tapi aman-aman aja sih ya. aman-aman Well, aja well sih, aja ya. masih well. Sebenarnya pengen, tapi mahal Iya. jadi kalau pakai yang kaleng biasa, gue udah habis 2. Paling biasa habis 2. Kaleng biasa udah gue habis 2. 3. 3. 3, satu event ya? Satu event, enggak, sebelumnya tuh gue di Bogor. Bogor Bogor. pakai kaleng, hancur. Dia tuh yang kedua, gue di mana ya? Oh, pas ngetes ban. Pas ngetes ban gue hancur juga. Pas ngetes ban hancur. 2. Jadi ya udahlah, pakai pelek yang gini. Tapi kayaknya sih mau ganti bedlock lagi. Bedlock ya? Iya, karena buat ban Accelera ini pressure-nya harus slow, John. Iya pasti. Jadi karakternya tuh dia harus di bawah 15 PSI baru enak gripnya. Iya. Itu lanjut lagi ke mobil ya. Iya dong. Oh, lanjut lagi Eco bro, Eco lu pakai apa? Kalau buat sekarang, Kan harus mumpuni tuh Eco ya, dengan kapasitas mesin. sekarang gue pakai standar lagi. Sekarang pakai standar Lu kan lagi. Gila-gila kemarin tuh nyampe ngegas itu pakai Eco itu. Standar. Itu standar. Ah, Oh gila. sebelumnya gue pakai standalone. Oh. Pakai standalone, dia tuh. Nah, untuk masalah ECU, pakai yang pasti-pasti aja deh. Karena apa ya? Satu, ECU tuh sensitif. Kalau tuh ECU bermasalah, Iya. dia tuh yang bisanya cuma 1 orang, wah kacau. Oh gitu. Jadi mendingan lu pakai yang benar-benar semua banyak orang bisa lah untuk ngoprek ECU tersebut. Oh. Pengalaman pribadi gue. Yaitu apalagi ya? Terus apa lagi ya? Gue Ini shock steer. stock steer. Oh iya, stock steer juga gue beli di Untung 4x4. Ini gue pakai hydraulic steering. Hidrolik ya. Ya, Hidrolik. mereknya PSC. Mereknya PSC ini Iya. banyak dipakai oleh apa pembalap-pembalap tuh. Iya, Pembalap-pembalap dipakai veteran kompetisi. itu udah Kenapa pakai hydraulic steering? Satu, safety, man. Kenapa safety? Lo di saat batu-batu, itu si steer tuh dia nggak ngebanting. Kalau power steering kan ngebanting-ngebanting kan. pasti, ha. Nah, kalau ini tuh Dia stabil ya? Stabil. Oke. Jadi kalau di batu-batu kayak rasa di jalan tol. Itu kayak kemarin gue nabrak batu kenceng banget. Yang gue takutin tuh kalau power steering biasa tuh tangan kita masuk, keputer, kebalik, gitu keplitak. Nah, itu banyak kasus. Jadi endingnya ya udah itu aja pakai hydraulic steering. Ya pakai hydraulic steering. Ah. PSC. Terus apa lagi, bro? Apalagi ya? Udah, Gardan udah, basic. Oh iya, sekarang gue pakai Wins itu pakai come up. Iya, recovery Nah, ya. recovery, alat Come up. recovery gue come up. Yang tipe apa tuh? Ya Mat X Seal 8.0 itu dia 8000 lbs high speed. Jadi itu emang didesain sama come up-nya untuk kompetisi. Oke. Untuk kompetisi di adventure. Adventure ya. Ya, tapi single motor. Nah, itu Winsidur juga. Winsidur ya. Tapi so far oke Jan ini Wins. Iya sih. Aku sih yes gitu. Yes juga ya. Itu Kalau harganya berapa, bro? Kira-kira harganya berapa tuh? Terakhir beli itu 23. Terakhir 23 juta. 23 juta. Wins. Lumayan. Sebenarnya kalau kita produlin satu-satu itu tuh nggak terlalu ya mahal nggak mahal relatif ya. Tapi yang mahal itu research and development ya Jan. Oh, iya, betul. Jadi kalau lo ngebangun mobil itu nggak langsung sekali jadi gitu. Tapi ini ada yang oh ini kurang, oh ini Betul. Research. iya researchnya sampai dapetin titik di mana kita bisa nyaman sama mobil, bisa Nah, oke sama itu. mobil. Nah, itu Itu. ya. Kenapa dia berani ngegas? Kenapa dia berani gila-gilaan bawa mobil di event? Karena dia udah dapet karakternya. karakter si apanya. mobil tuh udah dapat. Oh di sini bisa nih dapat nih. Oh di sini nggak harus nge-win nih. Betul. Oh di sini harus dipegang nih. Jadi udah dapat takarannya John. Nah yang susah itu R&D-nya sampai ngebentuk mobil ini enak Oke. gitu. Kalau dipredelin sih semua ya paling di bawah di angka 200 juta, 250 juta lah. Iya. Tapi R&D-nya main bongkar pasangnya, Itu ganti-ganti spare part-nya. nggak bisa dibayangkan lah. Bro, nah ngomong-ngomong tadi recharge apa semua alat-alat recovery termasuk spare part. Nah, dari titik 0 lu dapet Silani sampai berapa lama lu dapet nikmat ngegas gitu sama Silani ini sampai terbang gila.
Proses ngebangun itu kurang lebih 1 tahun. Nah, selanjutnya itu 6 bulan, kita ngebangun total kurang lebih 18 bulan. 1 tahun itu untuk ngebangun, 6 bulan itu R&D untuk mendapatkan titik enaknya. Kayak transmisi itu dibongkar lagi, gigi rasionya, itu TC segala rupa, itu si gigi gardan segala rupa itu dioprek-oprek lagi, men. 18 bulan ya, bro? 18 bulan sampai ketemu titik enaknya. Oke. Ya mungkin lama ya, tapi enjoy the process sih, men. Kita nikmatin si mobil tersebut nyala. Oh, ini nggak enak, ganti lagi. Ini nggak enak, ganti lagi. Gitu. Nah, jadi itu kan waktu penyempurnaan ya. Nah, sekarang bicara tentang kocek, bro, ya kan? Kocek. Nah, kocek tuh dari pertama punya sampai dapat nikmat, ya termasuk alat recovery semua. Itu berapa tuh, bro? Totalnya Kocek. Sampai 200, sampai 300 atau berapa? Kayaknya ya. Ini buka-bukaan nih, jadi Gua nggak berani ngomong, takut ketahuan bini. ya sekitar segitu lah. Ya, segitu ya berarti segitu. ya. Segitu. Jadi lebih baik minta maaf dibanding minta izin. Denger tuh. Apa tagline-nya si Om JJ ini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Minta izin, men. Jadi kalau lo izin gitu, minta izin, "Ma, mau beli steering berapa? 52 juta." Kan gila anjing. Gila, ini gitunya doang gitu. Steering doang, belum pasang. Mending beli bahan, bro. Beli bahan, men. Gitu ya. Jadi duit. Tapi di balik semua itu kan emang ada titik titik happiness orang kan berbeda-beda. Betul. Gue ngerasa udah cukup happy lah punya satu mobil ini. Ya. Dan mobilnya juga bisa diajak main lah gitu. Diajak main. Cocok sama karakter gue happy. Jadi sebenarnya ini Jimny hanyalah cuman casing aja dan sasis aja. Yang lainnya itu sudah semua dimodifikasi. Iya. Nah, kenapa dimodifikasi? Karena untuk menemukan titik. Ya, titik research yang tadi, titik aman, titik nyaman yang tadi, yang 18 bulan ya. 18 bulan kurang lebih. Nah, sekarang gini, bro. Ini si Lani ini udah melanglang buana kemana aja. Ngikut event, udah berapa kali event. Pertama ngikut event kemana, terus ada event yang berkesan nggak gitu? Oh, event yang berkesan. Pertama kali gue ikut event tuh di Rawor. Rawor yang berapa tuh? Rawornya berapa ya? 2019. Rawor ini Rangga Bulung ya? Rangga Bulung. Subang tuh eventnya. Tapi mobilnya bukan mobil ini. Oh, bukan Silani. Bukan Silani. Gue pas itu pakai si Lobster, pakai tubular. Oh, si ini siapa namanya? Iya, si Lobster. Si Lobster, iya bener. Dia ada dua deh dia, mobil-mobil gilanya. Ada si Lobster. Ada si Lobster. Itu next nanti kita review. Sekarang lagi tidur si Lobsternya. Gue pakai si Lobster. Terus? Dia tuh ending point-nya, oh ternyata off-road begini, off-road event. Gue butuh mobil yang berkaca, men. Gue butuh mobil yang berkaca. Dia itu ya udah. Selanjutnya gue pakai Silani. Selanjutnya itu kan kita COVID ya, pandemi ya. Pandemi, gue ikut event-event lagi tuh Bogor. Yang Jilid 9. Jilid 9 pas itu sama Yadi, sama Kemal, sama Asep ML. Kita berempat. Wah, itu seru tuh. Itu yang paling berkesan sih. Jadi adventure rasa kompetisi bener-bener itu kerasa banget di situ. Iya. Oke. Jadi udah berapa kali ikut kompetisi yang Silani ini? Oh iya, gue pernah ikut balap juga di Ancol. Oh, Ancol pernah ikut? Pernah ikut, gue ikut balap di Ancol. Dia tuh gue teguling. gue teguling. Gitu, tapi seru tuh kayak kompetisi. Seru, tapi lagi ngebangun nih mobilnya. Nantilah coming soon itu, Mbak. Buat khusus kompetisi. Nah, terus untuk biasanya ente, lu kalau ngikut event, itu biasanya bawa berapa kru, bro? Gue biasanya navigator 2. 1 atau 2 lah. Banyak umumnya gue bawa 2. Dia itu nama dokumenter 1, udah. Dokumentasi 1 ya? Dokumentasi 1. Jadi gue biasanya berempat. Dan semua akomodasi disimpan di sini. Makanya kenapa ada roof rack. Oh iya, betul. Jadi barang-barang itu disimpan di roof rack. Nah, buat teman-teman, jadi kalau event adventure ya, country road itu memang
harus benar-benar bawa alat-alat yang memang bisa notabene kita kalau nginep di hutan. Nah, makanan. Makanan, Itu ya, semua wajib itu. Wajib sih itu. Dan lain sebagainya wajib. Makanya biasanya kalau untuk mobil-mobil country road dibikin roof rack di atasnya. Benar. Ada juga yang dibikin apa roof tent apa semua. Benar. Nyaman. Kalau roof tent itu biasanya buat overland, men. Overland ya biasanya. Ya, lebih- itu lebih mobil-mobil overland. Nah, kalau CR itu biasanya roof rack aja. Roof rack aja. Dia itu di dalamnya juga itu dipakai kabinet lagi. dipakai kabinet Pakai lagi. kabinet. Gitu sih. Nah, sekarang gini, MJ. Lu udah biasa ngikut event kan ya? Ya, Oke. lumayan nih. Ya, Lumayan. secara bro, pasti teman-teman semua yang lagi nonton udah tahu gimana cara ngegas dia, ya kan? Udah tahu gimana hancurin si Lani. Gue nangis tuh. Nah, bro, biasanya after event kan banyak tuh. Kita pasti perbaikan A, B, C, D. Benar. Untuk lo sendiri. Apa Si tuh? Lani biasanya after event, ya oke lah, nyuci mobilnya supaya bersih lagi. Apa perbaiki A, B, C, D, F, G-nya itu biasanya habis berapa, bro? Waduh, nggak tentu, men, itu, men. Itu nggak bisa ditolong. Nggak pernah, jujur nih, kalau misalnya ini. Maksudnya, nanti bini gue nonton. Jadi kan kurang lebih ya. Bro, DM aja ya. DM aja. Tapi poinnya gini aja. Kalau kita habis off-road, itu minimal mobil itu harus di-refresh lagi. Refresh, wajib ya? Wajib di-refresh. Kayak kaki-kaki itu dibongkar-bongkarin, dicek-cekin Betul, semuanya. betul. Dan itu radiator, itu wajib turun, dibersihin segala rupa. Karena kan habis main lumpur segala rupa. Kalau body udah pasti ada babak belurnya. Cuman gimana lu itu mah mau benerin langsung atau enggak. Yang paling penting sih itu main kaki-kaki, mesin, transmisi. Ya kita refresh lagi sih, men, itu, men. Ya. Jadi pulang off-road, bengkel ada kerjaan lagi. Mungkin ada kerjaan lagi. Tapi Iya. masalah kocek dia nggak pernah ngomong jujur, bro. Jadi mobil ini gue ngebangun di itu, men, di daerah. Bro, Oi. gini. Dengan cara ngegas lo ya, kita nih udah biasa, bro. Kita ngeliput event SCS, kompetisi apa semua. Itu kenapa sih nggak ngikut aja kompetisi, bro? Bikin mobil yang pasti tubular yang memang spesifikasinya untuk off-road, ngikut off-road terus. Ya, Masalahnya main ginian gak murah juga. ini Sponsor uangnya. Gitu. Jadi kalau sebenarnya poinnya yang gue pelajarin dari adventure, mobil adventure, Ya. itu yang paling penting adalah alat recovery lu. ya, Alat recovery lu kayak winch, PTO lah atau apapun itu, yang dan kelistrikan 3 nyawa itu, men. Mobil itu kurang lebih kalau kenceng bonus, ya, banyaknya itu ya udah winching. winching banyak. Ya udah winchingnya pasti. harus stabil Ya. semua. Kalau country road itu yang paling penting, wajib. Itu wajib banget sih. Wajib, apalagi event-event yang memang notabene dia jalurnya ekstrim. Contoh seperti Ciwidey. Wah, itu ekstrim. Ciwidey Extreme itu tuh khas dengan bugernya. Nah, orang kalau ikut Ciwidey Extreme itu pasti kalau bisa double, minimal double itu wins. Betul. Tuh, depan itu minimal double, belum belakang. Kalau bisa samping. Sama di atas biasanya, men. Iya, Iya, ada di 3. atas. Gitu, minimal seperti Ada itu. 4, ada 4 wins. Jadi wajib tuh alat-alat recovery wins itu wajib. Udah Kalau paling bener itu, sih. seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau modifikasi mobil, kayaknya mulai dari situ deh. Nanti juga akan dosisnya nambah lagi. Dosisnya nambah lagi. Nambah lagi. Oh, jir, mobil kurang power nih. Ya udah swap engine. Betul. Dari itu nambah lagi. Oh, ini kok orang lain pakai locker bisa lewat ya, gua enggak. Nanti nambah lagi. Locker nggak nih? Belum pas Oh tadi. iya, pakai ARB. Jadi Oh, depan ARB. ada, belakang ada. Depan belakang pakai ARB. Itu satu lagi, gua ada cutting brake dari BSR. Oh, cutting brake. Cutting brake juga pakai. Cutting brake BSR. pakai. Jadi di saat kayak event-event adventure juga, gue suka pakai cutting brake tersebut. Suka pakai ya? Jadi kayak belok patah gitu, Betul. itu sambil dibantu dengan cutting brake. Wih, sedep. Gitu. Memang udah spesifikasinya SCS, bro. Udah turun aja ya kan? Turun aja. Gas aja. Balap itu kejam-jam. Balap itu kejam. Ini udah mau akhir tahun nih, udah mau habis Iya. nih musim sekarang. Musim depan udah
para pembalap, sponsor udah pada prepare lagi. Iya, udah pada prepare nih semua nih, makanya jiwa gue tuh bergejolak gitu. Kata ya. Iya, gatel pengen ikutan, tapi di satu sisi ya masih banyak yang lebih penting. Jadi gue seru masih menikmati dulu di CR. Di CR ya, di Gondrel. Tapi seru juga men, itu men di CR men. CR itu lu semua menjadi saudara Joy. Nggak ada musuh, nggak ada apa. Ya kita ngumpul, ngeriung, ketawa-ketawa, seru lah. Ini lebih banyak lagi teman ya. Bener, nambah-nambah dulur dah bahasa Sunda ya. Iya. Gitu. Oke, bro. Closing nih. Closing. Ini satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain oleh teman-teman di Instagram Ayo Offroad juga, ada yang nanyain karena kita sempet kemarin naikin mau review, sempat nanyain juga nih. Termasuk di Instagramnya Jeremy. Apa tuh? Apa tuh? Gua bisikin atau gua teriakin ya? Teriakin. Teriakin. Ya, teriakin. J, Apa? Silanin udah jual berapa? Silakan, ini nih buat teman-teman yang banyak nanya berapa, kita langsung tanya. Tadi kan udah ngupas retail semua suspensi pakai apa, alat recovery pakai apa, cutting brake apa semua dan Kemarin John, gimana di Praio X itu tuh ada orang lah gitu, ada Haji, sebut aja Haji lah gitu ya. Anu. Dia nawar 350 juta men ke gua men. Dia 350 juta naikin ke towing sekarang. Wait. Nanti dulu kata gua tuh. Oke. Dia tuh ya udah sama saya tambahin lagi 25 juta. Waduh, gimana? Tapi sampai endingnya gue mikir lagi. Nanti dulu deh, sampai gue ketemu mobil yang satu lagi yang enak. Mungkin gue jual. Oke, gitu. Jadi teman-teman yang nanyain mau dijual berapa? Udah tahu jawabannya kan? Nggak dijual. Belum dulu. Nggak dijual belum dulu ya? Belum dulu. Sampai gue ketemu mobil yang satu lagi. Betul. Jadi doain aja dia dapat mobil satu lagi yang mungkin cocok sama dia. Siap rebutan tuh si Lani, ya kan? Udah teruji itu. Ketahanannya gimana, cara mainnya harus seperti apa, udah tahu tuh si Lani seperti itu. Iya. Iya kan? Oke bro, mungkin sekian dari kita. Terima kasih udah dapat dikunjungi. Terima kasih udah mau dikunjungi sama tim Ayo Offroad sama gua. Thank you. Udah mau review. Sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya bro. Siap. Oke. Sobat Offroad, terima kasih udah menyaksikan liputan kita. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Ini program pertama kita review, Om J. Mudah-mudahan program ini mendapat respon, dapat antusias terbaik dari teman-teman viewer Ayo Offroad Channel ataupun Instagram Ayo Offroad. Terima kasih. Edanken. Tagline bro. Punya mobil off-road, jangan digarasi aja. Ayo Offroad. Gaspol.